salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohana Oktaviani Sitepu. Saya mahasiswa Pendidikan Matematika PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 dari Universitas Riau. Nah, di sini saya akan membuat tugas ujian akhir semester mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia, yaitu membuat kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development ataupun ZPD di Sekolah Mitra tempat saya PPL, yaitu SMA Negeri 9 Pekanbaru. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Nah, untuk tugas kampanye praktik baik ini memuat yang pertama, judulnya yaitu penerapan scaffolding pada ZPD di sekolah PPL mahasiswa. Nah, yang kedua, membuat ringkasan intervensi terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Dan yang ketiga, memberikan hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Dan yang keempat, memberitahukan pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Nah, penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development ataupun ZPD ini dilakukan di SMA Negeri 9 Pekanbaru, khususnya di kelas 11 IPA 2. Berikut ini merupakan ringkasan intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development ataupun ZPD. Oke, kita masuk ke pengertian dari scaffolding. Scaffolding dalam pembelajaran yaitu pemberian bantuan kepada peserta didik selama tahap awal pembelajaran dan mengurangi bantuan tersebut ketika peserta didik mulai memahami atau bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, tujuan dari scaffolding ini adalah membantu individu peserta didik untuk mengembangkan keterampilan baru dan meningkatkan tingkat pemahaman mereka guna dapat menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi peserta didik untuk bertanya dan mendukung teman sejawatnya dalam pembelajaran. Selanjutnya, pengertian dari Zone of Proximal Development ataupun ZPD. Zone of Proximal Development ataupun ZPD ini merupakan konsep yang dikembangkan oleh Lev Vygotsky yang mengacu pada rentang antara kemampuan seseorang dalam melakukan tugas sendiri dan kemampuannya dengan bantuan ataupun bimbingan dari orang yang lebih berpengalaman, baik itu oleh guru maupun teman sejawatnya. Nah, peran guru dalam mengetahui ZPD pada peserta didik agar dapat memberikan bantuan belajar yang tepat pada peserta didik. Nah, bagaimana sih penerapan scaffolding pada ZPD ini? Yang pertama, intervensi ini melibatkan pengenalan tingkat kesulitan yang sesuai dengan ZPD setiap individu peserta didik. Dan pendekatan ini memastikan bahwa bantuan atau bimbingan yang diberikan sudah tepat. Tidak terlalu mudah sehingga membosankan, namun juga tidak terlalu sulit sehingga tidak dapat dipahami. Nah, peran guru di sini sebagai fasilitator, scaffolder, dan evaluator. Dalam penerapan ini dilakukan di kelas 11 IPA 2 dalam pembelajaran matematika pada materi identitas perkalian sinus dan kosinus dengan menggunakan pendekatan saintifik dan dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Berikut ini merupakan langkah-langkah intervensi dari aktivitas scaffolding dalam pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi ZPD pada peserta didik. Yang kedua, pengelompokan peserta didik berdasarkan ZPD-nya. Yang ketiga, memberikan penugasan berupa LKPD. Dan yang keempat, memberikan scaffolding berdasarkan ZPD pada setiap peserta didik. Yang kelima, melakukan kegiatan presentasi kelompok. Dan yang terakhir, yang keenam, melakukan evaluasi pembelajaran oleh guru. Nah, untuk kegiatan yang pertama yaitu mengidentifikasi ZPD pada peserta didik, di sini guru memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik berdasarkan materi yang sudah dipelajari yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari saat ini. Lalu langkah yang kedua, peserta didik dikelompokkan berdasarkan ZPD mereka. Nah, di sini guru membentuk kelompok sesuai dengan ZPD pada peserta didik. Langkah selanjutnya, guru memberikan penugasan berupa LKPD pada setiap kelompok yang sudah diatur sesuai dengan ZPD pada peserta didik. Nah, untuk langkah yang keempat, di sini guru sebagai fasilitator memberikan scaffolding kepada peserta didik berdasarkan ZPD mereka. Nah, selain kepada guru, peserta didik juga bisa bertanya kepada teman sejawatnya. Selanjutnya, langkah yang
kelima. Nah, di sini peserta didik diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil tugas kelompok berdasarkan LKPD yang sudah mereka kerjakan. Dan untuk langkah yang terakhir, guru melakukan evaluasi berdasarkan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh setiap peserta didik sesuai dengan ZPD mereka dan bagaimanakah hasil dari ZPD tersebut. Apakah mendapatkan perubahan atau apakah ada yang harus diperbaiki pada hasil evaluasi dari pembelajaran oleh peserta didik. Nah, selanjutnya, bagaimanakah hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development ataupun ZPD yang sudah saya terapkan? Nah, yang pertama hasilnya itu tingkat pencapaian hasil belajar sudah memuaskan. Nah, yang kedua, peningkatan kemampuan dalam memahami konsep yang menantang. Lalu yang ketiga, peningkatan kemampuan kognitif peserta didik. Lalu yang keempat, melatih kemandirian dalam belajar. Lalu yang kelima, meningkatkan motivasi dan percaya diri pada peserta didik. Dan yang keenam, pemahaman yang lebih mendalam bagi peserta didik. Nah, untuk pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development ataupun ZPD, untuk pembelajaran yang pertama, guru memberikan panduan yang tepat pada saat yang diperlukan untuk peserta didik. Dan yang kedua, guru memainkan peran sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik melalui tantangan-tantangan belajar. Yang ketiga, guru menyediakan materi yang relevan dan mendukung serta memfasilitasi peserta didik dalam membangun pengetahuan barunya. Untuk replikasinya yang pertama, kemampuan guru untuk mengidentifikasi tingkat kesulitan dan memberikan bantuan yang tepat agar peserta didik dapat mencapai pemahaman yang lebih mendalam. Dan yang kedua, guru yang aktif terlibat dalam mendukung kemajuan peserta didik, baik melalui pertanyaan-pertanyaan maupun memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang ketiga, seleksi dan penyediaan sumber daya yang mendukung perkembangan individual peserta didik. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.